Tidak. Shalom semuanya, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami yang berjudul Keselamatan dan Karunia Roh Kudus Mengadakan Mujizat. Adapun kami dari kelompok 5 beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Gloria Irene Desang, beserta 2 rekan saya, Lady Sihombing dan Nadia Roma Ulina. Nah, yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu konsep keselamatan. Menurut Hukma, keselamatan adalah pemberian Allah yang dianugerahkannya kepada setiap orang percaya melalui ketaatan Kristus yang mutlak kepada Bapa dan melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Menurut William Gettesit, keselamatan mencakup karya Kristus dan penerapan keselamatan oleh Roh Kudus yang didapatkan oleh iman. Nah, konsep keselamatan yang selanjutnya adalah di dalam proses keselamatan, orang percaya mengalami regenerasi, konversi yang di dalamnya terdapat iman dan pertobatan, penebusan, dan pengudusan. Keselamatan ini sepenuhnya dikerjakan oleh Roh Kudus dan tidak ada usaha manusia di dalamnya. Adapun peran karya Roh Kudus di dalam diri orang percaya ada 4. Yang pertama adalah Roh Kudus memberikan orang percaya kehidupan baru, terdapat di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Yang kedua adalah Roh Kudus membawa orang percaya ke dalam pengalaman kekudusan, terdapat di dalam Roma 8 ayat yang kedua. Yang ketiga adalah Roh Kudus menguatkan orang percaya, terdapat dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-8. Dan yang terakhir adalah Roh Kudus memperlengkapi orang percaya, terdapat dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ke-12. Nah, selanjutnya setelah kita memahami tentang konsep keselamatan, ini merupakan implikasinya. Keselamatan yang merupakan anugerah Allah itu tidak meniadakan tanggung jawab kita sebagai manusia. Manusia tetap harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan dan tidak melanggar firman Tuhan tersebut. Nah, di sini kami memberikan 3 contoh atau 3 aplikasi. Yang pertama adalah hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah melakukan saat teduh dan membaca firman Allah. Dan yang terakhir adalah menghasilkan buah roh. Nah, kemudian tantangan dalam keselamatannya. Saat ini banyak orang percaya yang menganggap bahwa keselamatan yang mereka peroleh itu adalah hasil usaha mereka sendiri tanpa campur tangan Allah. Tetapi di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan bahwa manusia diselamatkan karena kasih karunia dan karena kedaulatan Allah dan bukan karena usaha dari manusia. Allah juga membawa kita masuk ke dalam proses keselamatan, yaitu regenerasi, iman dan pertobatan, serta pengudusan terus-menerus. Dan Allah juga memberikan karunia-karunia di dalam hidup orang percaya, walaupun karunia yang diberikan itu berbeda-beda satu sama lain. Lalu definisi dari karunia roh itu adalah perlengkapan rohani yang Allah anugerahkan kepada setiap orang percaya atau gereja dengan tujuan untuk digunakan bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Lalu penekanan karunia roh menurut Paulus, yaitu bahwa walaupun karunia itu berbeda, tetapi ada satu pemberi, yaitu Roh Kudus. Paulus menggunakan 3 kata untuk menunjukkan karunia roh. Dalam buku John Stott 1991, yang pertama, karismata, yaitu karunia dari kasih karunia Allah. Yang kedua, diakonia, yaitu bentuk-bentuk pelayanan. Yang ketiga, energemata, yaitu daya, aktivitas, dan kuasa yang diaktifkan oleh Allah dalam tiap orang. Nah, selanjutnya tujuan dari karunia rohani ini merupakan bukan untuk menolong, menghibur, dan menguatkan diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain, yaitu dalam hal pembangunan rohani. Nah, selanjutnya ada 2 pandangan tentang karunia Roh Kudus. Yang pertama, cessationism. Pandangan ini mempercayai bahwa di zaman modern ini Roh Kudus hanya memberikan karunia-karunia yang mirip dengan talenta natural. Karunia yang lebih spektakuler seperti mengadakan mujizat sudah tidak ada, mungkin setelah zaman kerasulan. Gereja yang mengikuti paham ini adalah gereja reform. Yang kedua adalah continuationism. Pandangan ini mempercayai bahwa roh masih memberikan karunia yang sama seperti dimanifestasikan dalam perjanjian baru. Gereja yang mempercayai pandangan ini adalah gereja-gereja karismatik. Selanjutnya adalah definisi karunia roh, yaitu mengadakan mukjizat. A miracle is a less common kind of God's activity in which he arouses people awe and wonder and bears witness to himself. Itu menurut Grudem tahun 94. Adapun tujuan karunia roh mengadakan mukjizat, yaitu membuat orang-orang takut dan gentar serta memuliakan Allah. Ini di dalam Raw tahun 2019.
Adapun peran Roh Kudus, yaitu Roh Kudus memberikan kuasa kepada murid-murid dalam misi. Contohnya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, murid-murid menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas para rasul, dan para rasul akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, mukjizat dan tanda merupakan karya dari Roh Kudus itu sendiri. Lalu, ada tantangan dalam karunia roh, yaitu mukjizat. Ada banyak contoh-contoh mukjizat yang ada, seperti kesembuhan dan mengusir setan. Namun saat ini banyak orang yang sudah menyalahkan karunia mukjizat ini. Di gereja-gereja dan KKR banyak juga ditemukan fenomena tentang kesembuhan dan pengusiran setan-setan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, namun tidak memiliki maksud dan tujuan yang sesuai dengan firman Tuhan. Adapun respon pribadi, yaitu sebagai kepunyaan Allah, kita sebagai orang percaya harus dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jangan menentukan usaha yang sesuai dengan kedagingan, melupakan diri kita dan perkara pribadi. Kita harus mengabdi kepada Allah, dan seharusnya hikmat Allah yang menguasai kita. Kita juga harus dapat melayani sesama kita dengan karunia-karunia yang telah Allah berikan dalam Calvin tahun 2000. Nah, sebagai orang percaya, kita juga harus melihat setiap fenomena yang terjadi di gereja. Saya fenomena saat ini banyak sekali orang-orang yang tergiur untuk ikut untuk hanya melihat mukjizat, bukan Kristus itu sendiri atau Injil. Nah, dari situ kita harus memiliki iman yang tidak terombang-ambing agar kita tidak tersesat ke dalam karunia roh Allah di dalam mukjizat.